Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala amma ba'du. Pernah kita dengar kan pernyataan yang mengatakan akal lebih didahulukan daripada wahyu. Nah, ini pernyataan berasal dari Aswaja. Sementara dari sisi Salafi itu justru malah kebalikannya. Wahyu lebih didahulukan dibandingkan dengan akal. Ini dua pernyataan yang berbeda, selalu berdebat dan tidak memiliki titik temu, karena memang kalau kita lihat ya, perdebatan antara keduanya ini justru malah saling hantam, saling serang, baik itu debat di online ataupun di offline. Di online itu lebih parah ya, sampai saling mencaci, memaki. Nah, ini sungguh sangat tidak sehat dalam diskusi. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan secara sederhana ya. Jadi maksud daripada akal lebih didahulukan daripada wahyu. Ya, antara akal dan wahyu itu kan. Nah, di sini saya mau membagi tiga. Ada yang namanya prioritas dalam pengetahuan, kemudian prioritas dalam kebenaran, kemudian prioritas dalam kedudukan. Yang pertama, prioritas dalam pengetahuan. Dalam pengetahuan, untuk mencapai sebuah pengetahuan, maka yang harus kita lakukan adalah bertahap dalam mengetahui sesuatu. Tidak mungkin sekaligus kita mau mengetahui sesuatu. Saya kasih contoh, orang yang naik ke jenjang SMP maka dia harus lebih dahulu untuk melewati jenjang SD gitu kan. Orang yang ingin bisa membaca apa tulisan atau buku, maka terlebih dahulu dia harus memulainya dengan belajar abjad gitu kan, menghafal dulu itu huruf-huruf abjad sampai dia bisa mengetahui kata per kata, baru bisa membaca buku. Sama halnya orang mau bisa membaca Al-Quran, maka yang harus dilewati dulu adalah membaca Iqra, harus selesai Iqra 1 sampai Iqra 6. Begitu pula orang yang ingin memahami wahyu, maka terlebih dahulu akal harus diperbaiki, harus dibenahi, harus disehatkan sehingga menjadi akal sehat gitu kan. Karena apa? Karena akal itu fungsinya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana laki-laki, mana perempuan, mana makanan, mana kotoran, maka orang itu jelas tidak berakal gitu kan. Oleh karena itu orang yang tidak berakal tidak layak untuk memahami wahyu. Oleh karena itu dalam prioritas pengetahuan, maka disinilah yang lebih didahulukan akal ketimbang daripada wahyu. Akal dulu baru ke wahyu gitu kan, dalam tahapan pengetahuan. Nah, ini paham, saya kira paham dari penjelasan seperti ini. Nah, yang kedua, prioritas dalam kebenaran. Al-Quran atau wahyu kemudian akal sama-sama menyajikan kebenaran gitu kan, tapi keduanya memiliki sifat. Ada yang qat'i, kemudian satunya sifatnya zoni. Al-Quran itu sifatnya qat'i, artinya pasti, sementara akal itu sifatnya zoni karena masih dalam dugaan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebenaran itu bisa diambil dari dua ya, bisa dari sesuatu yang pasti, bisa juga dari dugaan. Tapi dari sisi urutan prioritas, yang mana diprioritaskan, maka kita prioritaskan yang pasti daripada yang zonni. Contohnya begini, di dalam Al-Quran kan ada yang namanya ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat itu kan ayat yang jelas ya, tidak perlu lagi diterangkan panjang lebar. Nah, kemudian di sisi lain ada ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang artinya masih samar-samar. Jadi disinilah dibutuhkan akal untuk menggali, ya, memahami ayat-ayat mutasyabihat ini maksudnya apa, ya, caranya bagaimana, ya dia galilah kamus-kamus bahasa Arab, dia buka tafsir, dia buka lagi pandangan para ulama, para sahabat yang mengenai tentang ayat yang mutasyabihat ini, sehingga pada kesimpulannya nanti di belakangan itu pada akhirnya ada yang sama pendapatnya, ada juga yang berbeda pandangan. Salah satu contohnya itu masalah quru itu kan ya, masalah quru dalam Al-Quran. Nah, kemudian itu bagian kedua. Kemudian bagian ketiga, ya, saya tidak jelaskan dalil ya, saya cuma jelaskan secara logis saja, secara ilmu mantiknya, secara logikanya saja, itu kan penjelasan lebih sederhananya. Yang ketiga itu prioritas dalam kedudukan. Al-Quran itu berbeda kedudukannya dengan akal. Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara akal itu adalah hasil ya olah pikir daripada manusia. Artinya akal itu berasal dari manusia intinya. Ya,
Meskipun semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi akal itu disematkan kepada manusia. Jadi Al-Qur'an itu berisikan tentang kabar, informasi. Untuk memahami informasi ini, maka dibutuhkanlah akal gitu kan. Ya, apalagi informasi yang berkaitan tentang ayat mutasyabihat, kemudian informasi tentang akidah gitu kan. Ya, tentang ketuhanan teologis, maka dibutuhkan akal yang sangat kuat untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan tentang yang tadi itu, yang mutasyabihat dengan ayat-ayat ketuhanan ya, teologis ya, ayat-ayat yang yang sering dijadikan bahan untuk menyerang kaum muslimin, orang non muslim menyerang kaum muslimin ya. Jadi seperti itu. Jadi kedudukannya berbeda ya. Jadi ibaratnya begini ya, wahyu di atas, kemudian akal di bawah. Tujuan daripada akal adalah untuk memahami wahyu ini ya. Ini penjelasan yang sangat sederhana, saya kira bisa kita pahami semua. Nah, jadi kalau saya melihat perdebatan itu, saya justru malah tidak terlalu tidak terlalu ambil pusing, ambil hati ya. Karena apa? Ya penjelasannya sesederhana ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.